ini kan berarti meskipun 2013 sudah dilarang, jelas-jelas ini, tapi ternyata pabriknya masih ada yang ilegal. Nah, itu dia. Jadi ini yang apa namanya, pemerintah tuh harusnya nggak seugal-ugalan itulah gitu untuk menetapkan kebijakan zat-zat psikoaktif ini gitu. Karena gini deh, Somadril sebut lah ya, atau Carisoprodol, itu kan obat udah dari zaman kapan gitu, tahun 80-an aja udah tenar banget. Teknologi, pengetahuan itu udah diketahui sama masyarakat gitu. Jadi siapapun sebenarnya bisa bikin. Kawan-kawan, ketemu lagi dengan Salam Indonesia Perjuangan. Indonesia Tanpa Stigma. Kami menemani teman-teman lagi, dan biasa kita ngomongin boat. Oh ya, boti. Boat itu generasi lo, boti generasi. Ya, generasi gue bilangnya boat lah. Baheula makanya orang ngomong boti, naon boti. Oh, boat ternyata obat. Ada yang nyebut bo aja. Ya. Punya bo, atau ini kancing. Dulu juga pernah minta kancing kan itunya. Ya, kawan-kawan, kami akan bahas soal satu obat yang di 2017 itu pernah bikin kisruh geger Indonesia, heboh. Di Kendari, kawan-kawan kalau masih ingat, itu September kalau nggak salah ya Pat ya. September. Pertengahan September lah kurang lebih. Itu ada kasus di mana sampai puluhan orang dibawa ke rumah sakit, salah satunya rumah sakit jiwa di Kendari. Hampir 70-an orang. 76 lah ya, kalau yang gua tulis ya. Oke. Pemberitanya juga rame waktu itu, teman-teman. Jadi ada puluhan orang, dan itu banyak juga yang usia SD, SMP, Pak. Remaja lah ya. Iya, remaja lah ya. Itu masuk ke diantaranya ke rumah sakit jiwa, kemudian ke layanan-layanan kesehatan lain karena mengonsumsi PCC. PCC. Ini salah satu obat yang disebutkan. Karena ada beberapa jenis obat loh yang disebutin selain PCC. Ya, selain PCC, karena mereka katanya konsumsinya barang ada tramadol juga, ada dextron juga ya, dan kemudian biasa minuman berenergi. Itu biasanya itu terjadi deh. Lengkap ya. Itu biasanya terjadi deh. Nah, jadi kawan-kawan, PCC itu jadi rame sewaktu 2017 September di Kendari, saya bilang tadi, karena bahkan ada yang meninggal ya, ada 5 orang meninggal. 5 orang akhirnya tercatat meninggal dunia di sana. PCC itu kan paracetamol, kafein sama Carisoprodol. Jadi bukan ini ya, bukan PC yang lagi. Nah, saya dari tadi juga PC asa Sambo, asa ngomongin kasus Sambo. Bu Putri ya? Chandrawati. Lain, ini mah PCC gitu PCC. ya. PCC. Jadi dulu ada tetangga gue pas lagi zaman-zaman ini namanya Pak Cece. Pak Cece. Eta geus beda ripat, mending kopi heula. Ini Dokter Hendro. Enak deh, Pat. Kopi, Pak. Rindu kopi nage judulnya, Pak. Kopi dulu. Cobain dulu dong, meh teu ngantuk, Pak. Nah, sambil kami pengen bahas soal PCC ini, kawan-kawan, karena satu, itu pernah jadi bikin heboh di Indonesia. Kemudian sempat merenggut nyawa dan dikonsumsi oleh puluhan orang di sana sampai dibawa ke rumah sakit. Nah, PCC ini kan tadi paracetamol, kafein, Carisoprodol. Paracetamol tahu dong. Paracetamol kami pernah bahas itu, kawan-kawan. Nah, si paracetamol ini udah terkenal lah, teman-teman, obat sakit kepala, obat analgesik ya, intinya kan gitu. Iya kan? Iya, peredam nyeri kan. Itu paracetamol. Kafein. Nah, ini ada kafein. Ya kan? Kopi. Ada di dalam kopi, teh, coklat. Coklat juga ada kan ya? Ada. Jadi sudah familiar sekali yang namanya paracetamol, kemudian kafein. Dan kayaknya nggak mungkin dua zat ini bertanggung jawab atas kematian atau bahkan mabuk gitu ya. Iya, rasanya nggak pernah denger kan orang gara-gara kopi gitu. Mabuk. Kopi doang gitu yang ngandung kafein. Orang overdosis gitu, kemudian meninggal, rasanya enggak lah. Nah, justru kan Carisoprodol ini yang jadi masalah ya. Sewaktu dikonsumsi bersamaan ya, bahkan Carisoprodol. Pat, sebagai orang yang meskipun nggak ada, balik lagi sebagai gini. Gimana? Lu sebagai mantan distributor mantan distributor Carisoprodol, itu ceritain sejarawan lah orang lah, minimal nggak apa-apa. Sejarawan obat-obatan ya. Entah mana mah ya pedagang kecil farmasi. Pat, Carisoprodol, terangin dong, Carisoprodol itu apa sih Carisoprodol yang ada dalam PCC ini sehingga kok
ini yang dituding menjadi biang kerok gitu kan, Nah, iya. dari kematian dan puluhan orang di Kendari waktu itu. Ya, karisoprodol itu sebenarnya adalah relaksan otot ya, gitu. Pelemas ya, buat Lemas otot. jadi kalau kaku atau Muscle kejang relaxan, gitu ya bisa Dan lebih lemas. dia kalau di otaknya itu juga mempengaruhi GABA reseptor. Lu pernah nulis kan Iya, GABA? iya, GABA GABA itu reseptor. apa? Asam malah gitu ya, ya. sejenis itulah ya. Oke. Makanya penerima di otak. Heeh. Jadi itu salah satu fungsinya ketika dia dikonsumsi masuk ke dalam tubuh, kemudian diterima sama si penerima yang di otak itu ya, si GABA itu, dia langsung otot lemas gitu. Nah, obat ini biasa kalau di dalam literatur itu dikonsumsi untuk mengatasi pereda nyeri sebenarnya gitu. Pereda Karena nyeri kayak juga. misalnya habis patah tulang, keseleo kayak gitu-gitu. Kayak tramadol dong. Ya, kalau tramadol patah tulang ya, itu lebih analgesik, Spesifik yang lebih ya? tinggi lagi Oh, gitu. oke. Kalau ini ya yang kayak keseleo yang hubungannya sama otot gitu. Kayak lo nggak bisa apa gitu ya. Keseleo, kemudian kan otot sakit lah. tuh, jadi kaku atau apa, Ya. dia lemas pakai itu, pakai karisoprodol ini. Dulu ada jenamanya itu Somadril. yang Somadril terkenal. ya? Di Indo. Lu bilang itu dulu ada jenamanya Somadril ya, mereknya ya, bernama Somadril. Sekarang ini. juga di luar Indonesia itu ada jenamanya jenamanya Soma. 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 Oh, jadi mirip dengan Mirip Somadril lah ya. Ah. Oke. Nah, tapi yang saya tahu Somadril ini atau PCC ini, Karisoprodol. karisoprodol ini Mhm. itu kan udah dilarang dari tahun 2013 kan. 2013 dia dilarang. Oleh BPOM kan ditarik tuh karena ditarik. ada indikasi sering disalahgunakan. Izin edarnya, Karena sering disalahgunakan ya. Nah, Pat, sebelum masuk ke soal kenapa sih memang disalahgunakan? Apakah memang ada efeknya pada orang jadi mabuk, giting gitu ya? Atau apa? Lu kan sebagai pedagang kecil farmasi itu 2013 ditarik tuh. Itu Tapi kan bersamaan sama dextron Iya. tunggal, ya kan? Itu yang nggak boleh ya waktu itu. Dextron Ada banyak tunggal. merek yang Sama dilarang. apa lagi ya? Oh, sama kamlet yang 2 mg. Kamlet 2 mg itu kan udah nggak boleh juga. Jadi yang tersedia di bawah itu kan 1 mili Iya, ya. 1 mili boleh. 1 mili misalnya itu masih beredar sampai hari ini. Edarnya ditarik lah. Kalau yang karisoprodol ya. Yang karisoprodol itu kan 2013 udah ditarik tuh. Hmm. Tapi faktanya 2017 kejadian nih. Iya. Sampai kemudian saya punya catatan gini, teman-teman. Katanya korbannya tuh banyak yang halusinasi. Sampai kemudian sebagian korbannya itu yang nenggak itu dibawa diantaranya ke rumah sakit jiwa. Nah, kenapa Pat bisa begitu? Emang efeknya seperti apa sih kalau minum karisoprodol? Nah, itu jadi emang kayaknya sih anak-anak itu minumnya nggak cuma si PCC aja, karena disebutin juga kan ada dextro, kemudian ada tramadol, ada trihex juga deh kalau nggak salah disebutin di situ. Ya pokoknya campur-campur kali ya. Campur-campur ditambah minuman berenergi, mungkin alkohol juga ada di situ. Ya nggak tahu. Tapi kalau karisoprodolnya sendiri ya itu dia pelemas otot gitu, muscle relaxan. Nah, efeknya kalau karisoprodolnya sendiri kalau dikonsumsi itu bisa nggak bikin orang Giting bisa. berhalusinasi Oh atau enggak, apa? kalau halusinasi kayaknya Enggak enggak ya? deh, enggak Enggak. sampai. Dia bukan Karena halusinogen. Dia bukan halusinogen. Oke. Jadi kalau giting, yang dimaksud giting berarti kehilangan kesadaran, mabuk apa gimana? Ya, bisa kayak ya, jadi kan gini, kayak ini kan sama kayak trihex sebenarnya, dia muscle relaksan gitu, relaksan otot. Jadi ketika lo terasa santai itu kan jadi santai kan, relax toh, Relax, santai ya. Nah kalau santai banget kan giting kan artinya terlalu santai gitu, ya nggak? Lemes ya. Iya, terlalu santai gitu. Ya lo giting gitu, udah nggak bisa ngendaliin kesadaran lo. Gitu. Jadi si karisoprodol dalam konsumsi tertentu itu membuat tadi Mabuk. Mabuk ya. Nah, itu Zat kan yang psikoaktif, nggak usah karisoprodol lah, paracetamol aja
Kan Iya. kita pernah ngebahas soal paracetamol bisa bikin giting juga cuy. Iya, dan itu Dan banyak lagi konsumennya di Indo. 600 ribuan ya Yoi. di Indonesia. Itu survei bukan kata kami teman-teman, kata BNN Badan. ya Badan Narkotika Nasional pernah bikin survei 2018 sama 2017 sorry, sama 2021. 2017 dengan 2021 itu ada survei rupanya banyak sekali yang minum paracetamol gitu kan sebagai obat sakit kepala sebetulnya kan, tapi ya itu dia banyak yang ya dalam tanda petik menyalahgunakan itu lah. Di balik itu kan sebetulnya orang berarti butuh gitu, banyak banget kan yang make gitu. Gue sih makanya gini Kang, lu kan tadi nanyain 2013 itu dilarang izin edarnya ya, tapi produksinya. Tapi 4 tahun setelahnya itu ada kejadian yang gila-gilaan. Bahkan setelah itu 2017, sampai 2020 itu masih ditemuin beritanya di Bandung ada tuh. Di Arca Manik ya kalau nggak salah, itu sempat pabriknya ditemuin. Terus di mana lagi? Ya kawan, gini, sejauh yang kami lihat, kami pantau gitu. Jadi ada banyak kasus pengungkapan pabrik-pabrik PCC itu kan. PCC itu di Kepri di Bintan 2017 ya. Jadi setelah kasus Kendari itu kan jadi rame tuh. Kendari itu September. Iya September. Jadi di Bintan itu saya lupa, yang jelas di akhir 2017 kalau nggak salah. Waktu itu kan jadi mulai massal tuh penggerebekan karena kepolisian kan waktu itu bertindak cepat ya setelah kasus kejadian rame kayak gitu. Jadi di Bintan di Kepri itu 2017 12 ton bahan pembuatan PCC ketahuan. Terus kemudian di Semarang juga 2017 sama. Terus kemudian itu selubungnya gini, pabriknya pabrik roti gitu. Tapi pas di ya itu bisa apa aja lah. Pas di dalamnya ternyata ya memproduksi pil paracetamol, kafein dan karisoprodol itu. Terus kemudian di Solo juga terjadi ada pabriknya ditemukan juga ya. Bahkan katanya diedarkan luas, biasanya diedarkan luas hampir ke seluruh wilayah di Indonesia. Ke Kalimantan lah, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan hingga terus Jakarta, banyak tempat. Terus kemudian setahun kemudian 2018 itu juga ada penggerebekan lain teman-teman di Sidoarjo. Itu lumayan spektakuler, 5,3 juta pil gitu kan. Jadi PCC juga omsetnya sama. berapa tuh? Saya nggak merhatiin, tapi yang jelas gua tahu yang di Semarang, yang di Semarang itu pernah nulis miliaran ya. 2,7 miliar per bulan. Duitnya kenceng juga ya. Jadi si pabrik itu bisa ngegaji karyawannya 9 juta per bulan. Satu orang ya. Iya, satu orang. Keren. 2,7 M bisnis per bulan menggiurkan omsetnya. Paling modalnya cuma 200 juta, nggak nyampe kali. Iya. Nah terus kemudian di Jakarta juga ada Pak, di Selipi, daerah Selipi katanya ditangkap pengedarnya, atau kalau ini pengedarnya barbuknya 1000 pil PCC. Nah sama di 2018 juga ada pabrik dan gudang jutaan juga pil PCC di Cipondoh Tangerang. Itu jutaan juga, 10 orang ditangkap. Terus 2019 BNN menggerebek rumah sekaligus pabrik sumpit. Jadi kalau yang dulu sumpit, yang dulu pabrik roti, ini pabrik sumpit gitu. Tapi ternyata PCC di dalamnya. Jadi itu di Tasik, di Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat. Tasik ya. Jadi dan ada dugaan-dugaan lah. Ini katanya bagian dari sindikat internasional gitu lah. Walau thing lah. Yang jelas itu faktanya, itu dari berita-berita, dan ini kan menunjukkan bahwa ternyata buat saya ini kan berarti meskipun 2013 sudah dilarang, jelas-jelas ini, tapi ternyata pabriknya masih ada yang ilegal. Nah, itu dia. Jadi ini yang apa namanya, pemerintah tuh harusnya nggak seugal-ugalan itulah gitu untuk menetapkan kebijakan zat-zat psikoaktif ini gitu. Karena gini deh. Somadril sebut lah ya, atau karisoprodol, itu kan obat udah dari zaman kapan gitu, tahun 80-an aja udah tenar banget. Kabarnya kan di kalangan pekerja seks itu juga tenar kan gitu. Kemudian teknologi, pengetahuan itu udah diketahui sama masyarakat gitu. Jadi siapapun sebenarnya bisa bikin. Itu kan sama kejadian kayak Dextro aja, Dextron sama kan ya, 2013 ditutup. Tapi bertahun-tahun setelah itu, bahkan 2021 BNN bilang konsumen Dextron itu di peringkat 2 ya kalau nggak salah ya. Peringkat 3 deh kalau nggak salah, setelah ganja dan sabu. Gitu. Ganja sabu tuh terus lah paling top gitu. Jadi
pelarangan itu justru menyuburkan Hmm. ya zat-zat yang dilarang itu menyuburkan, dan bahkan keuntungannya bisa semakin tinggi. Yang di Semarang aja 2,7 M men. Iya. Dan itu liar kan, ilegal kan itu. Ilegal. Itu ilegal dan Nah, apalagi sekarang si karisoprodol itu masuk ke narkotika golongan 1. Nah, itu dia. Jadi kawan-kawan, kalau dulu pada saat kejadian di Kendari itu kan belum dikategorikan sebagai narkotika ya. Jadi waktu itu kan yang diberlakukan undang-undang kesehatan saja. Okay. Artinya kan sewaktu ada orang memperjualbelikan itu dijeratnya oleh kepolisian dengan undang-undang kesehatan kan waktu itu. Perdagangannya kan. Tapi setelah itu kan ada ini tuh di undang-undang narkotika itu ada lampirannya. Ya kan, ada pembaruan setiap tahun tuh. Kementerian Kesehatan punya peraturan tuh, ya, nambahin atau ngurangin. Ya, jenis-jenisnya ditambahkan. Nah, karisoprodol ini, PCC ya. Karisoprodol, sorry. Karisoprodol itu udah masuk jadi narkotika golongan 1 ya, golongan 1. Artinya kalau orang kedapatan mengonsumsi atau bahkan apalagi menjual belikan itu ancamannya undang-undang narkotika kan? Yoi. Berapa Pak hukumannya? Kalau untuk penyalahgunaan itu maksimal 4 tahun. Maksimal 4 tahun ya. Orang yang mengonsumsi itu ya. Tanpa resep berarti kan? Tanpa resep. Ya. Tapi untuk yang kocaknya nih di undang-undang narkotika kita, untuk kepemilikan yang memiliki itu diancam minimal 4 tahun. Jadi beda kan, yang satu lu mungkin maksimal. Nggak sih make obat tanpa memiliki gitu. Coba ya tolong. Minta sama orang mungkin aja kali. Iya, minta tetap memiliki kan, lu dikasih jadi punya lu. Iya sih. Iya. Ya inilah. Coba deh tolong DPR, kalimat-kalimat yang presiden jadinya kan lah yang kayak gini-gini jadi lah gitu. Pasal karet kan sebetulnya kan. Jangan jadi malu-maluin negara lah. Nah, Pat, gini balik lagi ke soal karisoprodol. Jadi si karisoprodol itu kan sekarang faktanya masuk di Undang-Undang Narkotika golongan 1 nih. Yoi. Dengan ancaman-ancaman hukuman seperti tadi, mau penyalahgunaan, mau yang memperjualbelikan dan nggak sebagainya. efektif kan? Ya, ternyata kan masih beredar juga kan di luaran. Oke, sebelum masuk ke soal efektivitasnya undang-undang tadi, daerah sama Sokoream ngomongin kebijakan deh. Saya pengen nanya dulu gini. Si PCC ini itu kan kandungannya ngopi lagi lah. Yoi. Nah, itu kafein ada ya di situ ya. Nah, Pat, si PCC ini itu kan nggak boleh. Berarti kan yang ada sekarang sejak 2013 ya udah nggak boleh. Berarti dimanapun udah nggak ada. Iya, kan? udah nggak ada. Dimanapun udah nggak ada. Faktanya masih ada yang beredar, gitu kan? Karena ilegal tadi. Iya, karena dilarang kan. Karena dilarang. Tapi permintaan masih ada, dan teknologi atau pengetahuan manusia tentang pembuatan obat itu udah dikenal gitu. Orang udah bisa produksi itu. Karisoprodol sendiri sama udah nggak ada kan? Iya. Udah nggak ada kan? Di apotek dimanapun Nggak ada. dokter pun nggak akan meresep. 2013 Badan POM itu udah narik izin edarnya, izin produksinya. Artinya udah nggak boleh kan? Nggak sama boleh. dengan dextro sediaan tunggal kan? Iya. Itu udah nggak boleh Udah juga nggak kan? boleh. Mengenai dextro yang ada di obat batuk, ya oke, itu bukan sediaan tunggal kan gitu ya? Karena ada zat lain kan, ada apalah guasetamin atau apa gitu ya. Iya. Histamin atau apalah gitu lah ya. Tapi kalau misalnya si karisoprodol ini dia ada nggak sih sediaan tunggalnya yang dulu Somadril? ada si Somadril itu, kan? ya. Nah, karena udah nggak boleh, berarti sekarang mah bisa dipastikan yang resmi mah udah nggak ada gitu ya. Jadi kawan-kawan, ini berarti sewaktu misalnya melihat di jalanan atau di itu ada obat karisoprodol, itu patut buatan rumahan aja. Artinya kan gini, nggak ada standar. Nggak ada standar. Artinya juga izin edarnya juga berarti nggak ada. Ya, nggak ada ya standar kan? itu bisa aja isinya tepung terigu, tepung kanji atau tepung apalah. Ya, gitu kan. Ya ini kan berarti kita pengen ngomong sama teman-teman itu, kita kan sering tepat ngajak orang untuk aware untuk peduli lah dengan kandungan zat yang kita konsumsi kan gitu. Itu bisa dipastikan nggak ada standarnya teman-teman. Jadi bahkan bisa jadi racun di dalamnya, racun doang, nggak ada obatnya gitu loh. Kan BPOM setahu saya pernah menyatakan bahwa kalaupun yang beredar itu ya berarti itu racun, bukan obat-obatan seperti, karena udah nggak ada lagi kan karisoprodol. Nah,
Pat, si karisoprodol ini apalagi sih yang perlu diketahui orang soal karisoprodol sebelum masuk ke soal peredaran gelapnya? Apa dari kalau orang melihat atau mendengar masih ada yang mengkonsumsi itu, bahayanya apa lagi? Bahayanya ya karena sekarang udah jadi narkotika golongan 1 ya Hukuman. iya hukumannya gitu. Kalau dulu kan sebelum masuk daftar narkotika golongan 1 dia ancamannya lewat undang-undang kesehatan. Gitu. Kalau sekarang undang-undang narkotika yang tadi minimal 4 tahun lah ya untuk memiliki 4 tahun penjara. Gitu, dendanya bisa sampai 8 miliar deh kalau nggak salah. Mana ada orang konsumen PCC gitu atau konsumen Dextron punya duit 8 miliar. Nah, nggak masuk akal anjing. Saya nggak tahu teman-teman bisa deh berkomentar di kanal ini apakah masih nemuin PCC karena saya karena itu kan yang kami sebutkan tadi di tahun-tahun sebelum 2000-an ya. Sebelum 2020-an. Itu kan 2019 ketangkap di mana 2018 banyak penangkapan pabriknya. Nah, saya nggak tahu di tahun ini masih ada nggak sih beredar PCC itu. Karena rasanya sejauh ini nggak jarang terdengar lagi ya ada yang mengonsumsi tapi kan itu. kita nggak tahu. Kan Indonesia terdiri dari belasan ribu pulau. Lu mana bisa ngawasin? Iya, makanya kalau kawan-kawan masih bisa kalau tahu teman-teman, kalau tahu ada beredar itu bisa deh berkomentar karena gini, saya masih tetap perhatian saya pada kalau itu udah dilarang artinya memang indikasinya berbahaya kan. Ya, oke. Iya dong. Ya, dilarang ya, untuk dikonsumsi ya, bahkan dokter pun tidak meresepkannya. Iya kan? Ya. Jadi kan lu jangan ngomong kayak gitu. Paracetamol aja berbahaya. Itu sebenarnya racun kok. setiap obat berbahaya kalau tanpa indikasi kan gitu. Iya, apalagi kalau dipakai banyak gitu kan. Ya. Banyak-banyak. Paracetamol bisa berbahaya. Iya. Tapi PCC kasusnya itu udah jelas-jelas yang karisoprodol itu kan udah jelas-jelas nggak bisa beredar, Pat. Oke. Iya kan jadi gini, paradigma pemerintah dalam melarang itu kan karena zat ini sering disalahgunakan itu kan yang selalu jadi alasannya dan paradigmanya itu gitu karena ini sering disalahgunakan dikonsumsi di luar indikasi medis maka kemudian itu dilarang gitu. Nah sebenarnya semua bahan atau zat atau obat itu ya berbahaya, paracetamol contohnya tadi, maka yang harusnya dilakukan bukan melarang tapi mengatur gitu biar misalnya gini. Misalnya nih, kalau sekarang kan udah nggak ada yang ngawasin tuh kualitas obat yang namanya karisoprodol atau PCC ini. Kalau diatur, tetap ada yang memproduksi dan ada yang ngawasin gitu. Harganya pun juga bisa dikendalikan gitu ya. Ya, tapi yang pasti kandungannya deh gitu. Karena kan ini orang kalau nggak ada pengawasannya bisa aja itu isinya racun toh. Gitu. Jadi semakin berbahaya ketika dilarang gitu. Niatnya mungkin baik ya gitu untuk supaya orang tidak menyalahgunakan, tapi lagi-lagi paracetamol pun itu beracun gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah pengawasan bukan melarang. Nah, saya challenge nih ya. Sebut aja ya uraian lu tadi. Gini. Contoh dextro. Sorry, ini jadinya tidak terhindarkan menyebut satu merek nih. Dalam Comics. OBH, Comics ya, yang sering jadi berita tuh. Orang minum Comics banyak karena ada dextronya kan, sampai pengen teler katanya kan gitu. Itu kan sama skemanya kayak tadi. Negara ngatur itu, regulasinya ada. Betul. Jadi ada dalam obat yang bermerek Comics tadi. Tapi tetap disalahgunain, Pak. Nah, makanya gini, tetap disalahgunain, tapi berapa banyak sih yang nyalahgunain? Dan kalaupun itu beredar gitu, itu tetap ada pengawasannya, Nah, satu lagi yang cukup penting, saat itu dia tidak dilarang gitu, ada pengawasannya, pemerintah, masyarakat itu bisa melakukan pendidikan gitu, membicarakan itu tanpa adanya ancaman hukuman pidana atau bahkan mungkin tabu gitu. Kalau sekarang ngebahas misalnya zat-zat yang dilarang kan tabu gitu. Nah, kalau itu bisa ada pendidikannya. Nah, kayak gini deh, di dalam kemasannya. Gitu. Kalau misalnya sekarang PCC yang sekarang gitu, itu nggak ada di kemasannya tuh
pasti apa unsur-unsur Iya, zat-zatnya apa ya aja karena itu gitu. mah pasti liar lah, Nah, itu mah ilegal. Betul. Kalau di komiks ada dong. Ada. Berapa kandungan dextronya gitu. Kayak gitu. Nah, yang terpenting adalah kita tahu indikasinya, terus kita tahu kandungan-kandungannya kan dan apa efeknya. Apalagi kita sekarang udah zaman internet lah, mudah ya mencari informasi kayak gitu. Kalau lo dilarang ya udah pasti nggak ada dah. Sama aja lo beli Sinte gitu kan. Kalau dilarang kan narkotika golongan 1 tuh. Iya. Dan Mana ada orang jualan Sinte kandungannya apa di dalam kemasannya gitu. ya karena ilegal tadi kan nggak mungkin lah. Kecuali kalau ada satu bisnis rumahan pengen laku, saking pengen lakunya membuat seolah-olah itu resmi kan gitu, dan pasarnya adalah orang-orang yang nggak tahu bahwa itu dilarang kan gitu. Sangat mungkin sangat mungkin terjadi, padahal udah ada aturan yang bilang bahwa Somadril atau PCC yang seperti itu tuh dilarang gitu kan, tapi kemudian dia bikin kemasan dengan sangat baik, mana tahu kan yang namanya otak dagang gitu kan. Oke, Pak Tri, apalagi Pak dari soal PCC ini yang perlu diketahui orang soal kandungan tadi? Beberapa udah ya dibahas karisoprodol ini. Cukup apa namanya? Dulu relaksan ya, bisa buat melemaskan otot ya. Sebetulnya ada khasiatnya, tapi karena sering disalahgunakan maka sekarang ini udah masuk di narkotika golongan 1 dengan ancaman hukuman pidana tertentu kan gitu. Yang bukan saja soal seperti yang terjadi di Kendari, teman-teman. Ada yang sampai bahkan meninggal. Ada juga ancaman hukuman badan gitu loh. Hukuman kurungan. Jadi guys bahaya lah pokoknya PCC itu rawan gitu. Nah, apalagi Pak yang perlu diketahui soal PCC ini, karisoprodol ini? Saya nggak bisa bicara banyak soalnya ya gitu, karena ini sama aja bicara soal zat yang kita nggak ketahui kandungannya apa gitu, yang beredar sekarang. Sekarang. Kalaupun masih beredar ya, makanya kami ajak teman-teman kalau punya bukti bahwa PCC masih beredar sekarang, yang bolehlah berkomentar. Nah, paling penting juga gini, karena itu adalah ya pasti itu bikinan rumahan gitu, bikinan sendiri, nggak ada pengawasannya, ya dikonsumsinya lebih hati-hati lah gitu. Lebih hati-hati itu ya misalnya biasanya kalau ya dulu ya udah berapa tahun lalu, berarti hampir 10 tahun udah dilarang gitu. Kalau dulu misalnya minum 2 udah oke gitu, sekarang ya coba aja minum 1 atau setengah dulu deh gitu. Saya pengen tahu sebetulnya ya ada saat ini kan katanya anak-anak dan SD. yang pasti gini Kang, lu udah pasti ditipu aja kalau beli obat itu gitu. Karena Ya karena memang nggak ada yang resmi ya. Iya, Pak. Saya kadang suka pengen tahu gitu. Itu kan ada anak SD, anak SMP banyak yang konsumsi itu waktu kasus 2017 yang bikin heboh itu di Sulawesi Tenggara waktu itu. Nah, apa sih yang mula-mula orang anak-anak ya sebutlah anak-anak kecil itu konsumsi itu? Maksudnya gini, apakah dia tahu gitu bahwa oh ini buat mabuk gitu? Pasti buat mabuk. Pasti buat mabuk Pasti ya, nggak buat mungkin mabuk. lah misalnya dia untuk dia tahu misalnya untuk apa berobat gitu, enggak lah ya. Ngilangin sakit gigi gitu enggak. Buat giting. Ya kayak dulu lah. Karena lu banyak yang coba-coba- rame-rame juga minumnya ya. Iya, lu coba-coba ngerokok gitu kan. Apa sih alasannya? Iya, nggak pernah ketahuan juga. Pasti pengen enak aja kan dipikirnya. Enak, pengen diterima Lingkungan atau apa. Biar keren. Biar keren, biar Banyak lah ya, gitu. banyak Nggak ada alasan tunggal. banyak ya. motif ya, nggak ada. Bener itu saya percaya nggak ada alasan tunggal seseorang saat mau giting kan gitu. Terlepas dari yang ternyata yang dia konsumsi itu yang berbahaya kayak PCC itu yang ternyata edan 5 orang meninggal ya waktu 5 itu. orang. Nah, kawan-kawan, saya pikir cukup dulu ya soal PCC ini. Saya tahu ada banyak cerita soal PCC, tapi kita simpen dulu deh. Teman-teman yang masih punya cerita juga soal PCC, Yang masih menemukan atau masih konsumsi coba boleh cerita. boleh cerita dah di kanal ini, karena terus terang kanal ini bisa tumbuh karena ya teman-teman juga banyak berbagi cerita. Tapi entong dagang di dianya kan sok aya tuh coba-coba Ya, kalau dagang itu japri aja kalian lah. pokoknya mah RC tidak kanal ini nggak bertanggung jawab mengenai dagang gelap gitu lah. Gitu ya Pat ya. Yes. Oke,
Kawan-kawan kami pamit dulu, kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang lain dan sekali lagi kanal ini memperbolehkan teman-teman buat berkomentar. Ya. Yep. Oke, Pat. Oke, Dadah. makasih. Dadah.